karena 2025 orang tak ajak berantem, tapi orang ajak berdebat soal agama, orang ajak berdebat soal ilmu pengetahuan, ajak berdebat tentang pengetahuan, bukan lagi diajak berantem. Kapan berantem? Dulu waktu kita masih SD. Nanti pakai di mana bahasa Arab kita nih Pak Ustaz? Orang pakai bahasa Arab tanya. Ya Allah, cukup banyak pakai. Ustaz lagi ngajar di SMA 2, tiba-tiba ada berita datang orang Palestina. Ditanya sama kepala sekolah, nih kayak mana nih orang Palestina ada penerima? Saya bilang, anak, biasa saja. Orang Palestina tuh ngomong, orang Palestina, Israel. Lima kata di ceramah, saya cuma 2 kata. Ya artinya adalah, mari kita bantu Palestina. Akhlak juga. Ani inang belagai inang, agam belagai agam jelas, inang jelas. Dan inang belagai agam belagai inang. Anak-anak agam, nah, kental badannya, batai ringan, ya, beras dah habis, gula juga dah habis, nanti beli garam ya. Coba, ini yang garam ini bang. Beras habis. Jangan lupa beli gula ya. Oke. Dapat, bukan dagangnya semua betul lah kau penuh, jangan lupa. Oke. Ya jangan begini lah, pakai kopi yang pakai kopi ceramah sana sini, tiba-tiba ada undangan ke Bali, naik pesawat. Sampai turun di Bali, Masya Allah, Ustaz tak berani melihat kemana-mana. Kakak lembaga, kakak lembaga. Saya orang Takengon Pak Ustaz. Apa harus balik ke Takengon? Tak mesti. Mungkin sudah tertulis di Lauh Mahfuz, engkau besok akan ke Malaysia, engkau besok akan ke Kuwait, engkau besok akan. Permohonan saya kepada pimpinan daya Al-Marjadudin yang satu Tuhan beserta jajarannya. Permohonan saya kepada seluruh ustaz dan ustazah, juga kepada Ustaz Junaidi yang telah hadir di depan kita bersama sebagai pemateri kita pada malam yang berbahagia ini. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini langsung saja kita persilakan kepada Ustaz kita, yaitu Ustaz Junaidi, untuk menyampaikan motivasi kepada kita. Coba mendapat menjadi manfaat bagi kita semua. Kepada Ustaz, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ma'asyar al-bashar wa ma'ayyina wa ma'akadim amin wa al-salam rasulullah bihuda wa bihaq liyudhirahum ala dini kulli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Ustaz Nazaruddin yang kami muliakan, Ustaz-ustaz, ustazah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi malam kemarin Ustaz buka puasa di Banda Aceh. Jadi ini Ustaz juga menjenguk anak Ustaz pesantren. Jadi kita berangkat habis taraweh, kemudian sahur bersama anak, buka puasa langsung balik. Ini Ustaz baru sampai tadi pagi, tadi ada ceramah di Masjid Korem, kemudian Ustaz langsung kemari. Ada beda tahun ini dengan tahun kemarin. Apa bedanya Pak Ustaz? Kalau tahun kemarin tidak ramai, ini agak ramai. Kalau tahun kemarin anaknya agak-agak dewek. Kalau ini tambah dewek. Ya, ini Ustaz tak lama karena Ustaz pulangnya jauh, jadi ini Ustaz tak lama. Yang cowok duduk yang rapi terus, insyaallah cowok duduk yang rapi. Anak pesantren tuh begitu biasa. Ustaz pun kan di pesantren dulu. Jadi kalau ada orang agak sorak-sorak kayak duta. Jadi anak pesantren tuh begitu.
Ustaz, anak pesantren kami ini akan selamanya kayak gini Pak Ustaz. Kami ini kayak orang nggak pernah lihat orang, kayak orang nggak pernah lihat keadaan. Betul? Enggak. Ustaz Junaidi tamat 99, tamat 99 jadi guru di Ulumuddin. Kalau ada sekarang yang berpikir, Pak Ustaz, kami ini kayaknya nggak tahu apa-apa di pesantren Pak Ustaz. Mahfudhat yang kami hafal itu sekedar hafal ya Pak Ustaz. Kemudian imla yang kami tuliskan itu sekedar saja Pak Ustaz. Mutolaah yang kami belajar itu biasa saja Pak Ustaz. Ilmu-ilmu yang kami pelajari itu biasa saja Pak Ustaz. Kapan nanti kami akan tahu Pak Ustaz kalau kami ini tahu pintar atau tidak? Lihat sini. Kamu kalau ingin tahu pintar tidak pintar nanti setelah tamat. Misalnya nih, kamu nanti habis ini belajar atau mengajar di pesantren, tiba-tiba ada mahfudhat yang pernah kamu hafal dulu, ada mutolaah yang pernah kamu hafal dulu. Biasanya hafalan kamu sekali lihat saja langsung terhafal. Kenapa? Karena yang pernah kamu hafal itu akan terbentuk di kepala kamu, yang pernah kamu hafal itu akan tertulis di kepala kamu, dan kapanpun kamu ingin mengeluarkan kembali, tinggal kamu baca sekali, insya Allah bisa. Begitulah kelebihan anak-anak pesantren. Jadi Ustaz juga merasa begitu dulu di pesantren ini, kayak anak luar, agak-agak bodoh kita nih, nggak ngerti apa-apa kita nih. Tapi setelah diberikan tanggung jawab mengajar, pas lihat pelajaran-pelajaran dulu, kita terlahir seperti orang pintar. Maka yang paling penting, jangan pernah malu menjadi anak pesantren. Kenapa Ustaz bilang? Ini Ustaz guru SMA 2 Pak Nazar. Ini mohon maaf. Ustaz Junaidi guru di SMA Negeri 2 Luxmawi. Udah berapa tahun Pak Ustaz? Di situ Ustaz pengangkatan pegawai 2007 sampai sekarang. Jadi Ustaz di situ sudah hampir 18 tahun. Apa kekurangan anak-anak luar itu Pak Ustaz? Kalau ilmunya pintar. Kemarin sekolah Ustaz 44 orang lewat STAN-PTN. Mereka diterima di perguruan-perguruan tinggi di Aceh dan di luar Aceh. Tapi apa kekurangan mereka Pak Ustaz? Satu. Kalau menurut Ustaz, kekurangan anak-anak luar itu satu. Apa Pak Ustaz? Mereka tidak bisa menjaga sholat 5 waktu. Ustaz sampaikan ke anak Ustaz kelas 3 SMA. Anak Ustaz kelas 3 pesantren. Mau tamat tahun ini. Apa Ustaz bilang sama dia? Ayah tak perlu kamu pintar, ayah tak perlu kamu kuliah kemana-mana. Yang ayah butuhkan hanya satu, jaga sholat 5 waktu, akhlak kamu baik, sudah cukup buat membahagiakan orang tua. Orang tua kita tuh nggak perlu macam-macam. Nyok begah. Kadang-kadang ada orang tua begini, kalau cerita tentang anaknya dia semangat. Watai pegang ke anak, kau suka semangat. Anak lu Pak Ustaz kan, ini pak usia. Dia cerita tentang anak ni semangat. Anak lu Pak Ustaz, yang nunggu Islam Pak Ustaz, ini Pak Ustaz kan pak usia Pak Ustaz. Ini dino karak tamat Pak Ustaz, ini cukup beres Pak Ustaz dino. Yang kedua Pak Ustaz, anak lu bak akademi keperawatan Pak Ustaz. Ini dino 3 koas Pak Ustaz, orang tu kerja pak puskesmas Pak Ustaz. Ini dia bukan. Yang kedua Pak Ustaz, tamat SMA-nya lagi demam polisi Pak Ustaz. Dia kalau cerita tentang anak semangat, tapi katanya yang belum. Nah itu mah akhirnya ngomong pegang. Ketika bicara sholat, bicara akhlak jauh. Maka anak-anak Ustaz sekalian, ingin menyenangkan hati orang tuamu, kalau ingin membuat hati orang tua kamu senang, satu saja. Di pesantren kamu yang penting sholat, kamu yang penting jaga adab, kamu yang penting berdoa untuk orang tua, sudah membuat orang tua bahagia. Simple. Bahagia itu simple. Ustaz, coba lihat. Ustaz Junaidi sekarang naik mobil. Enggak, kita mau bicarakan bahagia. Dulu waktu pertama Ustaz menikah tahun 2004 itu naik motor. Ustaz masih ingat naik motor. Sekarang Ustaz naik mobil. Ada pertanyaan, Pak Ustaz sama istri itu Pak Ustaz enak naik mobil atau naik motor? Maka Ustaz menjawab enak naik motor. Kenapa enak naik motor? Kenapa Pak Ustaz nggak enak naik mobil? Coba bayangkan. Ustaz sekarang kita biasa suami istri. Kalau ada masalah, kalau ribut-ribut kecil-kecil di rumah, tiba-tiba kita ajak dia jalan-jalan. Kalau dia masih marah-marah, dia tak mau pegang kita bawa agak kencang sedikit. Misalnya nih, kita lagi marah, dia lagi marah, mau ngomong ya.
agak menggumah bulan sikit kan, kita bawa agak kencang. Urinnya menambah Honda agak kencang itu iya, tidak iman. Saya. Itu kalau posisi dia sedang marah. Ustaz, kalau sedang bahagia-bahagianya bagaimana Pak Ustaz? Kalau sedang bahagia-bahagianya, kalau kita sedang pegang di sini, tarik dulu. Bagaimana membahagiakan orang tua Pak Ustaz? Simpel saja, sholat jangan tinggal. Yang kedua, doakan orang tua kamu, betahkan dirimu di pesantren. Insya Allah orang tuamu akan bahagia dunia akhirat. Anak-anak Ustaz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jawab, di sini tempat kamu mempersiapkan diri kamu menjadi seorang laki-laki yang penuh tanggung jawab dan insya Allah akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Di sini tempat kamu untuk bisa menerima apapun keputusan suami yang besok. Jadi di sini tempatnya untuk kita belajar lebih lanjut untuk di masa yang akan datang. Ustaz, kehidupan di luar itu susah nggak Pak Ustaz? Susah. Menau itu. Mangga di luar, bisa main HP, enak di luar ya, bisa jalan-jalan. Ustaz mohon maaf, tadi siang Ustaz ada kawan, beberapa tempat tiba-tiba ada kawan telepon. Pak Ustaz, iya, ini anak saya Pak Ustaz kelas 1 SMP. Terus orang Medan. Pak Ustaz, terus enggak Pak Ustaz, kalau masuk pesantren boleh nggak Pak Ustaz? Oh boleh. Emang kenapa anaknya? Nggak sanggup lagi diatur Pak Ustaz. Sekarang udah mulai main game Pak Ustaz, udah mulai curi-curi uang saya Pak Ustaz. Jadi orang di luar pengen masuk pesantren, orang di pesantren pengen di luar. Makanya menolak. Padahal yang paling mangat, tempat yang paling mangat adalah tempat yang hana tanya. Awak takengon, coba lihat. Orang takengon itu Ustaz tahu kalau berlibur dia suka ke Jombang. Kenapa? Dia nggak mau lagi berlibur di Takengon. Asal liburan, coba lihat nanti liburan hari raya, orang-orang Takengon penuh di Jombang. Orang-orang Jombang suka dia main laut. Kenapa? Karena yang selama ini dia lihat itu gunung, danau. Nah, anak-anak lulus Mawe kalau ditanya kemana liburan, nggak ada jawab ke Jombang. Kalau anak lulus Mawe, mana liburan? Takengon enak, sana dingin. Nah, itu membuktikan di mana tempat kita tidak ada di situ yang paling enak. Tapi Ustadz, yang paling enak di mana Pak Ustadz? Di mana yang kita berada di situ ketika kita membawanya dengan rasa cinta. Yang membuat enak itu cinta. Ustaz cinta sama pesantren Ustaz. Saya ada 5 di tempat pesantren. Coba semua saya cintai. Yang pertama pesantren saya Al Muslimun. Cinta Pak Ustaz. Sampai sekarang kalau ada berita tentang Al Muslimun Ustaz buka. Kenapa? Ustaz cinta sama Al Muslimun. Pesantren saya kedua Arisalah, Ponorogo, Jawa Timur. Ustaz setiap ada berita tentang Arisalah. Kemarin pas lagi Covid 2021 tiba-tiba masuk di WA Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali kepada Allah pimpinan pesantren. Pimpinan pesantren kami meninggal. Ustaz tiba-tiba menangis. Meleleh air mata. Sudah tak pulang ke pesantren 18 tahun, tak pernah lihat pesantren 18 tahun, tak pernah tahu pesantren 18 tahun, tapi tiba-tiba mendengar kematian, meninggalnya pimpinan pesantren, air mata tak terasa menangis. Kenapa? Ada rasa cinta. Jadi seperti itu, cinta itu yang harus dikuatkan. Kalau sudah ada rasa cinta, insya Allah gula Jawa pun akan terasa menjadi coklat. Nah, itu. Ini Ustadz hari ini bagaimana cara kita untuk menjadi seorang laki-laki dan perempuan yang memang karakteristiknya Islami dan kita menjadi Islam banget. Ustadz, ya sekarang anak-anak di luar tuh nggak Islam Pak Ustadz, Islam tapi jauh dari kata Islam. Kenapa Ustadz bilang? Tadi Ustadz pulang taraweh dari jalan Jombang itu Ustadz berangkat sampai kemari banyak motor-motor antara laki-laki dan perempuan berdampingan. Mereka duduk berdua-duaan. Apa mereka Islam Pak Ustadz? Islam. Tapi kenapa mereka melanggar aturan Islam? Karena mereka tak bisa menjadi orang Islam yang sejati, malu menjadi orang Islam yang hakiki. Ini tahu di luar cukup banyak orang nggak puasa.
Di luar cukup banyak orang nggak sholat. Di luar cukup banyak orang nggak bisa baca Al-Quran. Mereka Islam. Maka ketika Islamnya seperti itu, apa yang kita khawatirkan? Mohon maaf, 10 tahun yang akan datang, ketika generasi itu besar, maka mereka menjadi generasi yang tidak bisa mencintai Islam. Kenapa? Karena mereka tidak tahu tentang Islam. Betul nggak? Ustadz, kami ini mau jadi Islam sejati. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Pertama, kalau mau jadi Islam sejati, yang pertama betulkan akidah engkau dulu. Akidah ahlu sunnah wal jamaah, Allah dan Rasul, radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Itu yang paling penting. Islam kita harus kuat. Ustadz, mana yakin besok anak Samsud Duha tiba-tiba dipanggil kuliah di Kairo? Amin. Tiba-tiba dapat undangan adik-adik kelas 6 nih, Asanah Anihaiyah nih, anak kelas akhir nih, tiba-tiba dapat undangan kuliah di Amerika Serikat. Bro, gede, bola. Mana tahu kita tiba-tiba jalan. Ustadz, kita nggak pernah tahu. Ustadz Junaidi waktu kelas 6 disuruh tulis mau mengabdi di mana. Ustadz ingat dulu, disuruh tulis Ustadz mau mengabdi di mana. Setelah tamat mau mengabdi di mana, Ustadz tulis yang pertama, pilihan pertama Kepulauan ataupun Buton, Sulawesi Tenggara. Buton, penghasil aspal terbesar. Ustadz tulis Pulau Buton. Waktu itu udah ada yang menghubungi Ustadz mau mengajar di sana. Alhamdulillah, ini nggak mau pulang ke Aceh karena di Aceh masih ribut waktu itu. Ustadz mau ke Pulau Buton. Apa yang terjadi? Tamat, kata mama Ustadz tuh, dia telepon, Junaidi, pulang sebentar ya. Mak ini rindu sama engkau, pulanglah sebentar. Pulanglah hari raya sebentar. Sampai di rumah apa dia bilang? Kamu mau mengajar di mana? Saya mau mengajar di Sulawesi. Tak boleh pergi kemana-mana. Ini mama sudah tua, biar kamu di sini, cari kerja di sini saja temani saya. Nanti setelah beberapa tahun kamu di sini, saya kawinkan kamu. Begitu katanya. Cita-cita Ustadz Kandar. Kita ini tak pernah tahu kita akan kemana setelah ini. Pak Ustadz, saya orang Takengon Pak Ustadz. Apa harus balik ke Takengon? Tak mesti. Mungkin sudah tertulis di Lauh Mahfuz, engkau besok akan ke Malaysia, engkau besok akan ke Kuwait, engkau besok akan ke Arab Saudi. Ada anak kampung Ustadz di samping satu, kuliahnya biasa saja, sekolahnya biasa saja, SMA duduk sukun, SMP duduk sukun, SD duduk sukun. Tiba-tiba ketika dia lihat ada undangan kuliah di Madinah, sekarang dia sedang di Madinah. Kita tak pernah tahu kemana akan pergi. Maka anak-anak, ilmu dusit tauhid bertiga. Karena menurut punya tajak Medan mentah keberadaan di Aceh sekolah memang pakai jilbab di Medan nanti. Di Jakarta, mai permun tadi. Yang betul-betul ibadah tu di Aceh. Hai pura betul-betul ibadah. Pakai maaf, yang betul-betul ibadah. Apa maksudnya Pak Ustaz? Orang pakai jilbab masih pakai rok panjang, pakai jilbab Aceh. Tiap Medan mentah. Di Medan dah biasa buka-buka warung. Kayak bulan Ramadan makan terus. Kita lihat terus. Yang puasa, yang enggak puasa. Di Aceh ada seperti itu. Misalnya ada abang-abang di Aceh ini enggak puasa, berani dia merokok di jalan? Enggak berani. Kalau di Medan berani. Di Jakarta kalau rokok Bali, hancur. Betul. Ustadz Junaidi itu di situ hancur. Coba bayangkan. Ustadz di Aceh ini begini lah, pakai kopi yang ceramah sana sini. Tiba-tiba ada undangan ke Bali. Naik pesawat. Sampai turun di Bali, Masya Allah, Ustadz tak berani melihat kemana-mana. Ini orang pakai celana bule itu segini kakak lembaga hantar dalam hukum. Tiga hari di Bali, kata kawan Ustadz Sajinari, yuk kita ini nggak mungkin sampai ke Bali nggak pergi ke Pantai Kutu. Saya terbayang ke Pantai Kutu. Saya bilang sama kawan saya, anak
astahi, saya malu nanti kalau pandai betul. Tak usah malu. Kenapa? Pakai kacamata. Maka beli kacamata hitam. Untuk buku kanan. Jadi yang terang. Kemudian orang tak tahu kita lihat kenapa kacamata. Kita tak akan pernah tahu kemana kita. Maka sebelum berangkat ke mana-mana, perbaiki akidahmu, mantapkan akidahmu. Besok engkau digoda dengan harta, Allahu Rabbi. Engkau besok digoda oleh jabatan, Allahu Rabbi. Besok engkau digoda oleh perempuan, Allahu Rabbi. Coba lihat bagaimana seorang Bilal bin Rabah kemudian diletakkan batu hitam di atas perutnya, ditarik dengan kuda, dijemur di tempat yang sangat panas. Tapi ketika akidahnya sudah betul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adik-adikku sekalian, maupun putra maupun putri, persiapkan akidahmu, betulkan akidahmu kemanapun kau. Akidah itu seperti akar. Kalau akarnya sudah kuat, maka pohon dan rantingnya juga akan kuat. Ketika akarnya kuat, betulkan akidah. Dah, yang pertama. Yang kedua, akidahnya sudah betul. Yang kedua, akhlaknya juga dibenarkan. Innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi Ustaz Rojak, ada yang tanya sama saya pertanyaan begini, Ustaz Rojak. Ustaz Nazaruddin, sampai sekarang saya Ustaz Rojak, sampai sekarang saya nggak bisa jawab, Ustaz. Ada pertanyaan, Pak Ustaz, di pesantren kan diajarkan akhlak, Pak Ustaz. Betul. Tapi Pak Ustaz, kenapa anak pesantren itu akhlaknya jelek-jelek, Pak Ustaz? Ada yang tanya sama saya seperti itu. Pak Ustaz, di pesantren kan diajarkan sholat 5 waktu, betul. Tapi kenapa anak-anak kalau pulang ke rumah Pak Ustaz, untuk disuruh sholat susah, Pak Ustaz? Saya bilang, mereka itu sedang beradaptasi. Insya Allah nanti akhlak mereka akan baik, karena dasarnya sudah mereka dapatkan di pesantren. Anak Ustaz, perbaiki akhlak. Ustaz pernah belajar di kelas 4 mutola'ah. Coba lihat, ternyata ilmu itu lebih rendah daripada akhlak. Orang lebih suka kepada orang berakhlak daripada orang berilmu. Maka kata Nabi, al-adabu fawqal. Ada seorang pemuda mau cari kerja. Ustaz Nazaruddin, saya tak bisa lama-lama malam ini, karena kan anak-anak semua di Banda Aceh, istri sendiri di rumah. Tadi dia ada pesan begini sedikit waktu saya berangkat maghrib tadi. Nanti ayah langsung pulang kan? Saya bilang begini, nanti saya ada ceramah ke Kerukuh satu lagi. Nanti ayah langsung pulang ya katanya. Itulah kita udah keluarga. Harus mesra gitu. Ada 3 orang mendaftar di sebuah pekerjaan. Lihat, adab ternyata lebih tinggi daripada ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dia masuk langsung duduk. Saya ini tamatan universitas di luar negeri. Saya mau mendaftar sih. Ini kurikulum vitae saya. Ini CV saya. Diambil, baca. Oke, dibaca. Besok kamu dikabari lulus tidak lulus. Baik. Satu lagi datang. Lego. Tak ada apa-apa, langsung masuk. Saya ini banyak kawan-kawan di sini. Ayah saya orang kaya. Ayah saya ini orang terkenal. Saya lulusan luar negeri. Saya mau diterima saya di sini. Dilihat. Oke. Besok kita panggil, kita kabarkan. Datang anak ketiga. Dia tak punya apa-apa. Datang dia. Di buku mutola'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia berdiri di pintu. Silakan masuk. Dia lap kakinya dikeset. Dia berdiri di depan. Silakan duduk. Dia duduk. Kamu tamatan mana? Saya orang desa, cuma punya tamatan kuliah di kampung saya. Saya S1. Kamu daftar sini? Insya Allah kalau diterima, saya akan mendaftar di sini. Oh, tabarakallah, luar biasa. Besok aku langsung kerja di sini. Orang tak butuh tamatan luar negeri kalau tak punya akhlak. Orang lebih baik tamatan dalam negeri, tapi akhlaknya luar biasa. Akhlak juga. Ane inang belagai inang, agam belagai agam, agam jelas, inang jelas. Dah inang lagi agam lagi inang.
Nyo karena yang menang agam teraga yang luar agam ubok kapal di beraya. Tidak ubok fa di beraya. Coba lihat anak-anak agam. Nah, kekar badannya. Wah, watai dengan hey. Agam, kita jumpa lalu. Agam bulage a. Agam, Ustaz, agam pemenang. Ustaz, anak bertanya Ustaz. Agam. Apa agam? Bertanya Ustaz. Agam belage agam. Inang itu punya sifat yang diletakkan sama inang yang cukup luar biasa. Kalau sifat itu hilang, hancurlah seorang perempuan. Sifat apa Pak Ustaz? Pemalu. Inang galak teman-teman. Ini katalah nanti inang juga mata cuma panggung. Ikut bangun malam bali. Ngapa kau jadi timbul? Inang belage inang, agam belage akhlak bul. Inang, hei ustazah, cocok. Ustaz, cocok. Ustaz Nazar, cocok. Mana inang? Salah. Mana? Menanti tak? Jadi Ustaz ada di perempuan-perempuan yang menang tak? Pada dulu dia perempuannya ayah hati-hati ya. Apa kita izin budak? Ayah pergi dulu ya, kemudian ayah pergi dulu ya. Tengah semerah jauh. Ayah hati-hati ya. Enggak ulang. Ayah, bunda, ayah pergi dulu ya. Jadi. Yang terlalu ingat atau punya perubahan yang pertanyaan kalau ini asalkan anak sama dia dan akhlak juga lah banyak ilmu maksud pada ini kakak tuki ibu kau dan ya ayah pergi dulu ya ayah beras dah habis gula juga dah habis nanti ayah beli garam ya coba ini yang gadam ini bang beras habis. Jangan lupa beli gula ya. Oke. Dapat dengan laganya semua betul lah kau penuh. Tidak betul. Oke. Yang betul. Maka itu akhlak. Kurinya bersempat. Ayah. Nanti kalau pulang sebentar. Ustaz pernah tolong istri? Pernah. Tapi kalau dia suruhnya baik. Ayah pulang sebentar di depan, malah bulan dua. Oke. Ayah kalender ini capek gunakannya. Oke. Nyokol bayu. Bang, angkat sikit dah. Intinya apa? Akhlak dijaga dengan akhlakul karim. Perbaiki yang ketiga. Ketika tauhid sudah ada, akidah sudah betul, akhlaknya betul. Yang ketiga, betulkan ilmu. Sekarang tantangan dunia keilmuan, hati-hati. Hana guna li tanyo yak mula nganggop, hana terima li. Biu pakak mula gop, hana terima. Putra cip sekarang bukan lagi adu otot, tetapi zamannya adu otak. Masya Allah. Ilmu yang bertiga. Ustaz, perlu ilmu. Ustaz mungkin dah pernah cerita. Coba lihat. Bahasa Arab yang kamu pelajari itu suatu saat akan penting sekali dalam kehidupan kamu. Mohon maaf. Ustaz sudah pernah memakai itu. Pergunakan bahasa Arab itu penting dalam kehidupan kita. Mohon maaf. Tahun 2001, waktu sedang corona, Ustaz berangkat haji, umroh. Pergi bilang sama istri, habis bulan Maulid, saya bilang sama istri, bunda, nanti kita umroh ya, ayo berangkat. Sampai di Madinah, istri ini namanya belum pernah pergi. Di Madinah dia belanja banyak. Dia beli baju untuk mamanya, untuk mama saya, untuk ayahnya, ayah saya dibeli, untuk anak-anaknya dia beli semuanya. Karena sudah banyak, terlalu banyak dia beli baju, tasnya cuma satu, tak muat lagi tasnya.
Apa dia bilang ke saya? Ayah anak nih, pakai lihat deh, dah beli mendih ke Mekah, tak belum di Bahinonya, tak balong ke Mekah, kita mantai Madinah, ino beruron di Mekah, di beruron di kau head, apa beli sini, ni usah beli lagi di sana. Jadi gimana no? Mana dah belum tak tahu ya. Pergilah beli tas, Ustaz ingat sekali beli tas. Ketika masuk ke toko tas itu, ada seorang ibu-ibu, kalau nggak salah seorang Jawa, dia tawarkan tas 100 rial. 100 rial. Yang penjual itu ngomong bahasa Indonesia. Orang di Arab itu udah bisa bahasa Indonesia. Saya dipanggil. Jokowi. Jadi masuklah situ. 100 rial. Tas satu, tas agak besar lah. 100 rial. Masya Allah. Ustaz bilang sama istri, sayang, lihat sini. Ini ayah tawar tasnya 50 rial. Pakai mana nanti? Marah orang enggak, pakai bahasa Arab. Itulah pentingnya bahasa Arab. Saya masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau cari apa Jokowi? Ayatnya orang. Cari apa Jokowi? La, Arabiatan. La astati Indonesia. Arab. Kam hadir mahfawah? Dia bilang mi'ah rial. La. Khamsun rial. La. Jokowi belum la. Sama la. Saya bilang sama bunda keluar. Mau dia. Sampai saya keluar dipanggil haji. Tahu. Khud samanun rial. La khamsun rial. Ana samanun laurik. Khamsun rial. La situn rial. La khamsun rial. Sampai dia melala. Kasih dia 50 rial. Lihat, ternyata ilmu itu penting berbahasa. Ketika kita berbahasa Arab dengan orang yang asli Arab, mereka akan kepikiran dengan kita. Maka anak-anak Ustaz belajarlah bahasa. Biar keilmuan kita jelas. Pak Ustaz, nanti pakai di mana bahasa Arab kita nih Pak Ustaz? Nak pakai bahasa Arab dan ya Allah cukup banyak pakai. Ustaz lagi ngajar di SMA 2, tiba-tiba ada berita datang orang Palestina. Orang itu nggak bawa penerjemah Pak Ustaz. Datang orang Palestina nggak bawa penerjemah. Ditanya sama kepala sekolah, ini kayak mana nih orang Palestina nggak ada penerjemah? Saya bilang, biar saya saja. Orang Palestina tuh ngomong 15 menit, saya terjemahkan cuma 2 kata. Orang Israel. Di ceramah saya cuma 2 kata. Ya artinya adalah mari kita bantu Palestina. Begitulah ilmu. Maka anak-anak harus siap. Ustaz, kami ini perempuan ngapain belajar bahasa Arab? Masya Allah, anak-anak Ustaz sekalian, besok di surga kita pakai bahasa Arab. Masya Allah. Dibilang sama Allah, udkhulu ilal jannah, masuk surga. Ditanya, kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khairin. Kaifa haluka? Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya sudah pernah cerita dulu. Saya di ceramah di sana kami muhadharah 3 bahasa. Saya paling bodoh. Saya ceramah paling nggak bisa. Betul. Ustaz kenapa sekarang pintar ceramah? Dulu di pesantren suka ceramah. Saya paling benci sama muhadharah. Tapi sampai sekarang nih saya terpikir saya benci muhadharah. Kenapa saya pintar ceramah sekarang? Kalau udah kena bahasa Indonesia agak enak sedikit. Nyokat ceramah bahasa Indonesia mengalah. Kita sebagai manusia dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu kita akan beradab, dengan ilmu kita akan dinaikkan tahta jabatan oleh Allah. Berelah. Ilmu ada kena masalah-masalah yang kan. Ceramah malam Selasa Ustaz Junaidi Ilyas pakai bahasa Arab yang kabih loh. Asli Ustaz ini nggak bohong. Al-Quran apa hai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala yang penting hana Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi suduril jinnati wan nas. Qul ya ayyuhal kafirun wa'budu ma ta'budun. Cara pendek abih diamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tanya, boleh nggak ceramah kayak itu?
Ada bahasa Inggrisnya nggak? Semua bahasa Arab. Naik minggu depan lagi. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang penting bahasa Arab dulu. Saya kalau udah kena bahasa Arab meninggal. Apalagi kena bahasa Inggris? This is the English language week. Ini minggu bahasa Inggris. Sering tak pura-pura sakit. Ditanya sama akhi-akhi kelas besar-besar tuh, gimana anta akhi? Anak mabtun, sakit perut. Ada hidup kayu itu dulu, tapi sekali saya pernah harus naik juga. Oh oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the teacher. This is the room. This is the car. Apa yang di depan Ustaz bilang pakai bahasa ini 10 menit terus. Ternyata ilmu itu beda urang cara sama urang bangai. Urang bangai tinggi. Coba lihat orang-orang dulu. Coba lihat anak-anak pesantren yang bodoh-bodoh. Mohon maaf nih. Coba lihat anak-anak cowok yang bodoh-bodoh. Tiba-tiba di sini kan sering itu kalau ada ceramah-ceramah, biasanya itu ada MC 3 bahasa, betul kan? Naik bahasa pertama, Assalamualaikum, al-barnamiju ba'da, bahasa Arab. Jaganya. Datang dalam bahasa ini, the second agenda is the Quran. Orang bodoh beli. Kalau orang pintar, ini mohon maaf. Kalau orang bodoh ceramah, Assalamualaikum orang bodoh. Maka anak-anak ustaz sekalian, 2023, 2024, 2025, siapkan keilmuan kamu, hebatkan kualitas keilmuan kamu. Otot tak usah terlalu kuat. Uronyo rame ulun 3 otot nak punya otak. Siapkan otak kamu, walaupun ototnya tak terlalu kuat, nggak apa-apa. Karena 2025 orang tak ajak berantem, tapi orang ajak berdebat soal agama. Orang ajak berdebat soal ilmu pengetahuan. Ajak berdebat tentang pengetahuan, bukan lagi diajak berantem. Kapan berantem? Dulu waktu kita masih SD. Sekarang tak lagi. Sekarang sudah pakai otak, baru pakai otak. Anak-anak ustaz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Yang terakhir, ini ustaz yang agak sayang, tahu yang mana? Yang duduk di samping ini, nggak nampak ustaz ya. Mereka kayak anak bodoh. Insyaallah. Yang terakhir, Rambu, duduk. Mana kita tahu namanya? Yang terakhir, ini seperti biasa. Nanti akan ada beberapa pertanyaan dari Ustaz sudah siapkan. Ustaz lupa pula ngambil uangnya di mobil, nanti sampai. Ustaz sudah siapkan uangnya untuk 5 orang. 2 orang cowok, 2 orang cewek, dan 1 orang nanti pilihan Ustaz. Nanti. Ya, dengar sih. Yang terakhir. Kalau ingin sukses dunia akhirat, selain tauhid harus betul, ilmu harus kuat, adab harus ada. Yang terakhir, jangan pernah lupakan satu hal yang memang akan selalu kamu butuhkan, yaitu doa dari orang tua. Maka kamu di pesantren juga harus sering-sering mendoakan orang tua. Izin mohon maaf, Ustaz yakin tahu ada orang tua kamu yang ke kebun demi anaknya ke pesantren, betul? Ada orang tuanya yang ke sawah demi anaknya sukses di pesantren, betul? Ustaz Junaidi, Ustaz masih ingat, kelas 3 di Al-Muslimun, Ustaz Nazar pulang ke rumah. Ayah, lung wak ujak ujawa, lung kamang pesantren di Jawa. Biarkan dia ayah lung, Jawa Cegeri, kok? Bikin Jawa Cegeri, karena Cegeri na Jawa, Ustaz. Ini di Jawa, Jawa 4, di Jawa Timur. Nama lah ini. Elok punya kedai, main no kalau dah ya. Anak no pula kedai punya elok.
Kena bapak long tengok Quran. Jadi ayah napen. Oh, iyalah Jawa. Masuk aja. Awak nak ajak jangan mandung nak lerot tu jap mandung jauh-jauh aja. Oh benar. Mampu aja. Oh dia dong jauh-jauh. Ustaz ingat waktu itu. Ingat sekali ketika Ustaz berangkat ke Kendip ayah lu Junaidi nyang tanong belang ayah belum ke kah. Tak dengar. 4 tanong belang ayah belum. Yang penting kah sukses. Tapi nasyarat izin ada persyaratan nya aja. Pura ya. Selama Jawa haji wawo hana sapuna ayah hana ajak gede kah ada kawan rumah hana kuat sawu kah ada kawan rumah pokoknya tamat 3 kawan cocok. Rumahnya berat berangkatlah Ustaz. Waktu itu masih ingat pertama ke Jawa dari Belawan naik kapal laut, nama kapalnya KM Kerinci. Di laut 3 hari 3 malam. Seluas apa kapalnya Pak Ustadz? Kalau Ustadz nggak salah, panjang kapalnya dari sini sampai ke jalan. Jedungku di dalam ada beskop, ada kolam renang, kolam renang kecil ada, kolam renang besar ada di laut langsung terjun. Kalau nggak mati naik lagi, oh iya, banyak besar. Restorannya ada, kamarnya ada, semuanya ada, lengkap di kapal. Di situlah saat naik kapal paling besar pertama, Kerinci. Ustaz sering tuh duduk di depan, jauh ke kanan, hidup dia. Woi. Ustaz kan masih gitu ya, masih dulu. Berangkat. 4 tahun Ustaz tak pulang, 4 tahun tak pernah lihat Luk Sukun, 4 tahun tak pernah lihat Mama, 4 tahun tak pernah lihat Ayah. Perjanjian 4 tahun kau baru boleh pulang. Sedih memang di pesantren itu. Tapi untuk mengobati kesedihan, saya ingat sekali. Ustaz, kalau sekarang enak anak-anak sekarang Ustaz. Kalau rindu orang tuanya langsung ambil HP. Cewek begitu kan lah. Anak cewek punya Ustaz, anak pinjam HP-nya Pak Ustaz. Ustaz lagi dulu tak ada HP, belum ada HP. Dulu Ustaz kalau rindu ke rumah kutip surat. Ayah, bunda, lo kok rindu ke rumah? Dibalas, sabar. Gak ada tinggi-tinggi, gak ada pulang-pulang. Pokoknya uang dikirim, gak ada apa-apa. Ustaz ingat waktu itu. Ustaz, untuk mengobati kerinduan itu bagaimana Pak Ustaz? Satu cara saja. Untuk mengobati kerinduan itu dengan cara Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang paling sedih itu Ustaz 3 kali lebaran di kampung orang. Lega puasa kampung duduk anak kelas 5, duduk mereka kelas besar, Ustaz sendiri anak-anak. Allahu Akbar Allah. Ingat Ustaz sekarang. Allahu Akbar Allah. Ingat boy. Allahu Akbar Allah. Ingat boy. Ingat makanan-makanan. Di rumah pakai baju baru, di kampung pakai baju baru, tapi bismillah, dulu tak pernah makan enak. Sekarang setelah tamat di pesantren dengan doa-doa orang tua, betah di pesantren, sekarang alhamdulillah sudah memiliki sendiri semuanya. Kenapa? Istiqomah ketika belajar di pesantren. Ustaz, saya nggak betah. Tahun pertama anak kelas 1 ngomong, Ustaz saya nggak betah Ustaz. Coba tahun lagi 2 tahun. Tak betah Pak Ustaz. Coba tahun ketiga. Belum betah Pak Ustaz. Tahun keempat. Tak betah Pak Ustaz. Udah setahun lagi coba tes. Ustaz duduk les. Udah setahun lagi aja. Habis itu keluar. Kelas 6 ya. Ustaz saya nggak betah. Keluar. Yang penting sudah tamat di kelas 6.
Apa intinya? Kalau ingin menjadi muslim yang hakiki, yang pertama tauhidnya dikuatkan, yang kedua akhlaknya dibenarkan, yang ketiga ilmunya dikuatkan. Insya Allah akan menjadi anak-anak jilul fiyomil mustaqbal, akan menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang.